masyarakat malah merasa sungkan untuk mendatangi Polri. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Halo Bapak Kapolri, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni, rakyat Celata. Pak, mohon izin bicara. Ada beberapa orang dari pihak Pak Brigadir C yang sepertinya memohon kepada saya untuk ikut memperjuangkan kasus Pak Brigadir C. Tapi sebagai anak bangsa yang peduli bangsa, yang selalu menjadi salah satu di garda terdepan pendukung pemerintahan yang sah, pendukung aparat TNI dan Polri, kami tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kami berada di posisi serba salah, Pak. Jika kami diam, seolah-olah kami berkhianat pada rakyat Celata, pada masyarakat. Tetapi jika kami bersuara, juga seolah-olah kami berkhianat terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap aparat, terkhususnya Polri. Bapak Kapolri yang saya hormati, saya hanya minta satu hal, ketegasan Bapak sebagai Kapolri. Saya kira nggak bisa dipungkiri saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat jauh dari harapan, sangat rendah, jauh di bawah beberapa lembaga lainnya. Saya mohon kepada Bapak Kapolri ketegasannya, Pak. Ada beberapa kasus yang saya ikut memantau secara langsung, yang ternyata ada banyak sekali kejanggalan yang seperti sengaja dibiarkan. Semacam kejanggalan itu sengaja diciptakan, entah dengan kepentingan apa, saya juga nggak ngerti. Contoh salah satu yang saya ikut memantau, mengawal secara langsung adalah masalah pembunuhan ibu dan anak, kasus pembunuhan ibu dan anak di Nusa Tenggara Timur. Ibu Astrid dan anaknya Lael, kasus Penkase, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apakah Polri kurang canggih, kurang pinter, kurang cerdas? Saya nggak yakin. Saya percaya hari ini rakyat Indonesia punya Polri yang canggih, yang pinter, yang cerdas. Bahkan boleh diadu kecanggihannya, kepinterannya, kecerdasannya dengan
instansi-instansi kepolisian di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Tapi dalam beberapa kasus yang saya ikuti, amati, pantau, bahkan kawal secara langsung, saya melihat bukannya Polri tidak profesional. Yang saya lihat di sana adalah oknum-oknum aparat yang menangani kasus-kasus tertentu terkesan sama sekali tidak punya niat untuk menegakkan apa yang namanya keadilan itu sesuai dengan tupoksi aparat kepolisian. Nggak ada niat, Pak. Sehingga kasus itu malah dijadikan ajang kepentingan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan sebagai masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada kasus Gus Beki Jombang yang juga menyeret bahkan menciderai citra Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso Jombang. Kemudian yang saat ini adalah kasus misteri kematian Brigadir J. Yang saya lihat di sana, Pak, bukan Polri kurang canggih, kurang pinter, kurang cerdas. Yang saya lihat di sana adalah tidak ada niat yang sungguh-sungguh, tidak ada niat yang serius untuk menegakkan apa yang namanya keadilan itu sesuai dengan tupoksi Polri. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Ini yang sangat saya sesali sebagai rakyat Indonesia. Lewat video ini saya datang ke hadapan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hanya satu permintaan dari saya yang mungkin mewakili aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia hari ini yang juga peduli terhadap bangsa dan negara, yang juga melek terhadap situasi yang terjadi saat ini di negara kita. Satu saja, Pak, ketegasan seorang Kapolri. Ketegasan seorang Kapolri. Sekali lagi, Pak, ketegasan seorang Kapolri sangat dibutuhkan. Bagaimana masyarakat itu bisa menggapai keadilan ketika membawa suatu pengaduan ke aparat Polri. Ketika ada aparat, ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan aparat Polri untuk menggapai yang namanya keadilan itu, masyarakat benar-benar percaya bahwa dengan mendatangi aparat Polri, mereka akan menemukan jawaban dari yang mereka cari. Itu, Pak. Yang terjadi saat ini justru kebalikan. Masyarakat malah merasa sungkan untuk mendatangi Polri untuk melaporkan sesuatu masalah yang dihadapi. Masyarakat merasa sungkan karena yang ada di bayangan masyarakat, percuma kami mendatangi Polri, percuma kami mendatangi polisi, sama saja, nggak ada gunanya. Bahkan lebih minus, semakin minus ketika sebuah persoalan dibawa kepada aparat Polri. Mungkin dengan membiarkan suatu masalah yang menimpa diri kami masih jauh lebih baik keadaan kami sebagai masyarakat ini ketimbang kami membawa persoalan itu datang kepada aparat Polri. Nah, ini, Pak, ini yang terjadi saat ini. Sebagai masyarakat, Pak, kami hanya bisa ngelus-ngelus dada, Pak. Kapan aparat Polri kami bisa benar-benar berfungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, yaitu menegakkan keadilan, dan bukan menjadi para pemain keadilan, bukan menjadi para pemain hukum yang memberlakukan hukum semau-maunya kalau ada keuntungan tertentu di sana. Bapak Kapolri, mohon maaf jika nada suara saya agak sedikit kasar.
Saya kira begitulah luapan emosi masyarakat saat ini memandang institusi Polri yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia adalah milik rakyat. Kepolisian Republik Indonesia adalah kebanggaan rakyat, harapan rakyat. Kiranya kepolisian itu benar-benar menjadi milik rakyat dan tetap menjadi institusi kebanggaan rakyat Indonesia. Saya Kristianto Yanoni, Pak. Mohon izin, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat dari saya, Pak.